Dalam satu jaringan tentunya ada beberapa device. Kalau nggak bukan jaringan, kalau dia sendirian aja nggak ada manfaatnya juga. Bendanya namanya router. Jadi dia menentukan, oh paket ini buat siapa? Oh buat si Google, lewatnya sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teddy Bagindo di channel Apa Itu. Sebenarnya kita mau bahas tentang ESP8266 Wi-Fi router, karena kita udah beberapa kali mention bahwa di ruangan ini Wi-Fi sinyalnya buruk banget. Sebelum kita bahas tentang Wi-Fi router itu apa sih? IP itu apa sih? Basic networking, paling nggak yang mudah-mudah kita pahamin deh. Kita akan bahas tentang itu, karena kalian percuma bahas IoT segala macam kalau basic networking nggak paham yang benar-benar basic deh. Kalian pasti akan terbentur apa itu NAT segala macam, apa itu IP header. Kita jelasin aja yang singkat. Apa itu IP address? Strukturnya seperti apa? IP tentu punya network. Gateway itu apa? DNS itu apa? Selanjutnya, karena kita akan bahas router, di router itu apa? Pertama kita jelasin IP address. Tersusun dalam 4 kali 1 byte. 1 byte itu kan dari 0 sampai 255. Misalkan 192, 168, 100. Ini 1 byte, 1 byte, 1 byte, 1 byte. Nah, dipisahkan dengan titik. Selanjutnya, dalam satu jaringan tentunya ada beberapa device. Kalau nggak bukan jaringan, kalau dia sendirian aja nggak ada manfaatnya juga. Ada yang namanya network. Network ini untuk menjelaskan lokal jaringan kita berapa besar sih. Contoh yang umum-umum 24 atau netmesh 255, 255, 255, 0. Mulai dari IP 192.168.1.0 sampai 192.168.1.255 berada dalam satu jaringan ini. Artinya kalau ada komunikasi langsung tanpa perantara. Perantara ini siapa? Poin ketiga yang kita sebut gateway. Kalau kita punya perangkat-perangkat dari internet service provider seperti Indigo, Your Republic, Bus Network lah segala macam, defaultnya adalah 192.168.1.1. Gateway ini apa? Kan kita jelasin di poin kedua. Jika berada dalam jaringan yang sama, komunikasinya point to point atau secara langsung. Yang berbeda, contoh, kita mau buka 888-nya Google, tidak berada di antara 192.168.1.0 sampai 255. Artinya ini di luar jaringan ini. Jika dari 100 melakukan komunikasi ke sini, datanya akan dikirim ke gateway 192.168.1.1. Biasanya gateway itu dalam bentuk box-boxnya ISP. Interface-nya biasanya ada dua, ada LAN, ada WAN. LAN ini yang dalam bentuk Wi-Fi access point atau colokan Ethernet itu biasanya 4 biji, 5 biji, punya IP. Misalkan 192.168.1.1. Tentunya dia punya network 24 sama, karena dalam satu jaringan networknya sama. Dia punya gateway nggak? Enggak. Dia nggak akan mendefinisikan gateway karena dia gateway-nya. Terus dia punya interface yang kedua. Ini interface pertama, ini interface kedua. Biasanya dia dapat IP dari provider 4G, 5G, 6G, segala macam jijian, FO lah, spidol zaman dulu, terserah mau infrastrukturnya apa, yang penting pasti dia punya IP. Kita kasih contoh aja, dia dapat IP 130, 149, 100. Karena IP-nya besar, punya IP-nya gede banget tuh, 16. Netmask-nya berarti 255, 255.00. Artinya IP dari 130.149.00 sampai 130.149.255 itu dalam network yang sama. Mereka akan komunikasi dalam ISP itu point to point tanpa perantara gateway.
Data yang dikirim dari IP 100 kan nyampe di router boxnya provider. Nah, dari interface LAN dikirim ke gateway interface WAN. Misalkan 130, 149, 11 lah, anggap gateway-nya ini. Maka datanya akan dikirim ke sini. Dari sini ntar akan melanjutkan yang sama dan seterusnya sampai dapat ke Google. Proses ini namanya IP forwarding. Sampai di Google, datanya dikirim balik. Dari mana mereka tahu itu data punya siapa, kemana, segala macam. Ada yang namanya IP header. Misalnya kita ngirim barang atau ngirim surat deh, pasti kan ada pengirim, ada penerima. Pengirim dalam IP networking disebut source IP, SRC IP. Penerima destination IP. Isinya apa? Source-nya ya tentu ini dong, 192, 168, 100. Destination-nya 8888. Nah, ntar si Google akan kirim balik. Dari Google IP header, source-nya 8888. Destination-nya 192, 168, 100. Proses ini dinamakan routing. Bendanya namanya router. Jadi dia menentukan, oh paket ini buat siapa? Oh buat si Google, lewatnya sini. Oh buat si ini, lewatnya sana. Ya karena ISP biasanya GP-nya banyak, kan cuma satu. Tapi kenyataannya paket ini nggak akan nyampe. Nggak semua IP address itu di routing di internet. Ada yang namanya private IP address. Contohnya 192, 168, X aja ya, berarti X-nya gantilah. Biasanya size-nya 24. 172, 16, X, size-nya biasanya 16. Terus ada 10, X, size-nya kalau nggak salah 8. Nah, IP ini nggak akan di routing di public internet. Cilakanya, IP kita private. Kok kita masih bisa googling, kok kita masih bisa surfing, kok kita masih bisa WhatsAppan segala macem, padahal IP kita private. Box-boxnya ISP itu sebenarnya namanya NAT router. Karena dia melakukan yang namanya network address translation. Network address translation ini apa? Jadi begitu data itu masuk ke NAT router, dia lihat kan IP header-nya tuh. Oh, source-nya dari 192, 168, 100. Destination-nya 8888. Oh, sama dia ditranslate. IP header-nya dirubah jadi source-nya, IP-nya dia berapa? Nih, yang tadi nih IP-nya si WAN itu 130, 149, 100. Dirubah jadi source-nya dia jadi 130, 149, 100. Destination-nya jadi 8888. Dengan demikian komunikasi ini di-routing di internet. Tentunya saat dia melakukan translation ini, dia punya tuh log proses ini namanya IP masquerading. Jadi NAT udah, masquerading udah, routing udah, segala macam udah. Dengan demikian kita dapat berkomunikasi via internet walaupun IP kita private. Pertanyaannya kenapa harus begini? Kenapa nggak semua public IP aja? Sebenarnya fenomena saya zaman masih jadi network administrator di salah satu universitas. Karena kita punya IP gede banget, network kita 16. Semuanya merasa bahwa 16 ini cukup banyak. Kenapa saya nerapin private IP di local network? Saya nggak mau pakai public IP. Ya alasannya satu, security. Kalau public IP, saya nginstal Windows. Baru diinstal, baru selesai diinstal, ini posisi terkoneksi ke internet, langsung kena virus. Nggak pakai babi bu. Karena IP-nya public. Itu satu alasan. Alasan kedua, untuk saat itu jumlah IP tersebut banyak. Tapi untuk saat ini jumlah IP tersebut sedikit. Kenapa? Contoh, misalkan kita dalam satu kampus punya IP range segitu banyak. Semua mahasiswa
Kampus saya itu dulu mahasiswanya itu berapa ya? Kita nyediain makan aja 100.000 di kantin. Yang terdaftar aja ratusan ribu. Cuma mungkin yang ada di kampus secara bersamaan ya, taruh 60.000 lah. Nah kalau 60 ribunya itu punya smartphone, di kampus kan pasti punya wifi network yang kita bisa akses satu sama lain ke lab segala macam. Kalau masing-masing 60.000 itu punya IP, lama-lama habis lah IP-nya. Public IP ini kan nggak cuma dipakai di satu institusi, di seluruh dunia. Karena negara barat yang duluan make internet, zaman dulu mereka bebas-bebas aja minta IP, saya minta IP jumlahnya sekian. Nah yang nasib kan kayak kita nih, Indonesia, Asia Pasifik segala macam, yang udah sisa-sisa kita minta alokasi IP udah habis. Makanya IP dari internet provider di sini belang-belang nggak satu range, loncat-loncat karena dapat sisa. Nah untuk provider di negeri kita yang dapat IP allocation sisa-sisa, ya nggak mungkin dia bagi IP public ke semua device-nya gitu kan. Di Indonesia pengguna internet ada berapa juta, semua device smartphone itu connect ke internet, masa semuanya punya public IP? Pasti di provider pasti dia kalah-kalin lah, nggak cukup, alokasinya nggak bakal cukup smartphone segitu banyak gitu kan. Nah pasti dia terapin yang namanya network address translation, cuma ya mungkin kelas provider sudah smart, prosesnya smooth banget. Oke, jadi itu alasannya kenapa IP kita itu private. Jadi udah paham kan apa itu IP address, apa itu network, apa itu gateway, apa itu DNS belum dikasih tahu. DNS itu fungsinya cuma satu sebenarnya. Misalnya kita buka URL www.google.com atau youtube.com. Nah, komunikasinya kan IP, komunikasinya TCP/IP gitu. Bisa UDP. Yang penting dia IP network. IP network nggak kenal youtube.com. IP network kenalnya itu 4 kali 1 byte. Jadi si DNS itu kerjanya cuma ngasih tahu youtube.com itu IP-nya sekian. Nah kalau sekarang udah canggih banget, udah ada yang namanya CDN, Content Distribution Network, ada cloud lah segala macam. Kalau zaman dulu ya connect ke physical servernya gitu kan. Misalnya YouTube punya satu server gitu kan, atau 10 server. Kita langsung minta videonya dari sana. Kalau sekarang udah mungkin servernya udah di sini kali, udah di pojok jalan sini, udah nggak jauh-jauh lagi karena dia lihat dari sini, dari ISP lokal, dia ambil data center di sini. Teknologi udah maju banget. Jadi itu fungsinya DNS. Udah paham kan router itu apa? Jadi saat kita bicara tentang NAT router sama IP forwarding router udah jelas, nggak perlu dijelasin lagi. Oke, itu aja dulu. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, kalau ada penjelasan saya yang salah karena saya mencoba menjelaskan sepakai bahasa umum, nggak terlalu teknik, jadi nggak terlalu ke oscillator segala macam. Jadi kalau ada yang salah atau kurang pas, tolong dikoreksi, tulis di komentar. Jangan lupa di like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.